Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat kayaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil mahmudi bi ni'matih wal ma'budi bi qudratihi wal muta'i bi sultanihi wal marhubu min azabih wal marghubu ilaihi fima indah an-nafidhi amruhu fi ardihi was samai alladzi khalaqal khalqa bi qudratihi wa mayyazzahum bi ahkamihi wa azzahum bi dinihi wa akramahum bi nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ballighu anni walau ayah. Shadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, amma ba'd. Baca pantun boleh enggak? Boleh, Pak. Pagi hari makan kelapa. Rasanya enak bikin ketawa. Kita di sini telah berjumpa untuk acara yang istimewa. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Kita masih diberikan hidayah, inayah, pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat hadir pada siang hari ini dalam acara yang sangat istimewa. Percaya nggak istimewa ini? Percaya ya. Jadi hendaknya kita bersyukur. Kenapa? Pada siang hari ini kita dikumpulkan dalam acara pelatihan mubaligh. Berarti teman-teman mahasiswa ini insya Allah ke depan menjadi mubaligh dan mubalighah. Siap kan berarti? Waduh, lemes jawabannya. Insya Allah ya. Jadi istimewa orang yang jadi mubaligh atau mubalighah. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaahnya di yaumil qiyamah. Bahwa kita pada siang hari ini insyaallah kita akan membawakan materi motivasi dakwah dan trik berbicara. Barangkali kalau kita bicara ngobrol itu kadang lancar kan? Tapi kalau kita suruh ngomong di depan orang lain kadang-kadang panas dingin, keringetan. Kira-kira apa itu masalahnya itu? Apa belum makan? Apa masuk angin? Apa bagaimana itu kira-kira itu? Belum makan ya? Nah, jadi itu salah satu kode keras berarti kita keringetan karena kita tidak terbiasa jawabannya. Karena segala sesuatu perlu pembiasaan. Kalau kita tidak biasa, ya tadi kadang-kadang keringat dingin, kadang-kadang sakit perut, kadang-kadang bolak-balik ke kamar mandi. Bagaimana cara mengatasi hal itu? Nanti kita akan ungkapkan caranya supaya tidak seperti itu. Maka yang patut kita syukuri bahwa pernah nggak teman-teman sekalian ketika di kampung mengamati jumlah khotib itu ada berapa? Pernah nggak? Di kampung misalnya khotib itu kan pada 5 paling 7 orang kan? Jumlah penduduknya ada berapa? Ada 400, ada ratusan, ada ribuan jumlahnya. Tapi kok yang jadi khotib itu cuma 7 orang. Kira-kira apa itu? Itulah sebagai ciri bahwa tidak semua orang bisa jadi khotib. Tidak semua orang bisa menjadi mubaligh atau mubalighah. Mahasiswa berapa yang angkatan semester pertama ini
Banyak kan jumlahnya, tapi kenapa yang hadir di sini cuma segelintir ini? Karena ini Pak, pilihan Allah. Nah itu, jadi kita syukuri itu. Kita syukuri bahwa orang yang berkecimpung di perdaian atau amal ma'ruf nahi mungkar itu jumlahnya sedikit. Bahkan ada salah satu masyarakat di daerah Citangkil, katanya begini waktu anaknya kuliah, bapak mah senang kalian tuh jadi ini jadi itu, tapi bapak lebih senang kalau kalian jadi khotib, katanya. Kenapa? Tadi jumlahnya sedikit. Nah itu makanya patut kita syukuri, kita dalam acara ini pelatihan mubalik dan mubalighah. Sebenarnya kalau boleh jujur, yang harus banyak ngomong itu pemateri apa pesertanya? Pemateri. Harusnya pesertanya, karena pemateri mah kan sudah biasa berbicara. Tapi kalau pesertanya kan barangkali ya, bisa jadikan yang ada jam terbangnya lebih banyak. Orang itu akan hebat sesuai jam terbangnya. Semakin banyak dia tampil, maka dia semakin hebat dalam berbicara. Makanya sebenarnya yang harus banyak bicara itu sebenarnya pesertanya. Makanya nanti biasanya kita kan maju ke depan nggak? Pesertanya? Iya Pak. Maju ya. Nah itu saya cocok kalau begitu tuh. Jadi banyak praktek daripada teori. Jadi kalau kita tidak memulai dengan sebuah praktek, ya nggak mulai-mulai. Baik teman-teman sekalian, bahwa sudah berapa kali ikut ini pelatihan ini? Ada 6 kali, 7 kali? Baru 6 kali. 6 kali ya. Coba saya mau tanya, dari 6 kali ini apa bedanya antara dakwah, tabligh sama khutbah? Dakwah. Tabligh sama khutbah. Kan sama-sama tuh isinya tuh, nasihat kan? Beda artinya. Beda arti. Di mana beda artinya? Kalau dakwah itu lebih kita kayak mengajak umum, maksudnya bukan acara itu doang gitu. Kalau dakwah. Ya, yang lain? Gitu ya. Yang lain. Jadi biasakan ya kalau kita sedang bicara depan tuh ada interaksi. Kecuali khutbah Jumat, jangan interaksi kalau khutbah Jumat. Ada pembicaraan yang perlu interaksi, ada yang enggak. Nah, seperti ini nih, jangan ngobrol sendiri, ajak audiennya bicara supaya yang main handphone ditinggalkan, supaya yang lagi ngantuk hilang ngantuknya. Jadi kita biasakan ketika kita presentasi apa gitu tuh di dalam kelas tuh, atau kita sedang ceramah yang kira-kira memerlukan interaksi, kita interaksi. Supaya apa? Supaya kita enak bicaranya. Kalau bicaranya searah sendiri aja, enak gak kira-kira? Nggak enak, capek yang ngomong juga. Makanya perlu interaksi sesekali. Perbedaannya adalah ketika bicara dakwah itu asalnya dari, kalau kita lihat surat An-Nahl ayat 125. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Hafal nggak ayatnya? Nah, maka nanti mulai dihafalin ayat-ayatnya karena calon mubalik dan mubalighah. Kalau dakwah itu panggilan, da'a, memanggil. Ada juga yang mengartikan bahwa dakwah itu agama Islam itu sendiri. Ruang lingkup agama Islam ada berapa? Ruang lingkup agama Islam ada berapa? Kan tadi dakwah katanya satu, agama Islam itu sendiri, yang kedua memanggil. Maka ruang lingkup dinul Islam itu ada hubungan dengan Allah, hablum minallah, ada hablum minan nas, ada hubungan dengan makhluk termasuk tumbuhan, termasuk di sana kepada binatang dan lain sebagainya. Itu dari segi dakwah. Kalau tabligh itu artinya menyampaikan. Apa yang disampaikan oleh tabligh yaitu dasar-dasar agama Islam. Apa dasar agama Islam itu? Dasar agama Islam itu apa? Ada akidah, ada syariat, ada akhlak.
Maka seorang dai kan ada keterangan begini, balegu anni walau ayat, sampaikanlah dariku walau satu ayat. Tapi jangan mentang-mentang satu ayat aja beneran yang dikuasai. Makanya seorang dai itu harus membekali diri, mempersiapkan diri, termasuk tadi tabligh kan katanya, menyampaikan dasar-dasar agama. Apa yang disampaikan? Yaitu tadi tentang tauhid atau akidah. Maka apa yang harus kita pelajari? Seperti contohnya kitab Tijan Ad-Durori. Tahu, pernah belajar kitab Tijan? Nanti coba mulai pelajari kitab Tijan. Kemudian ada lagi namanya Qatrul Gois atau Kitrul Gois. Ada itu kitab-kitab tentang akidah. Kemudian kitab tentang syariat, ya, yang kecil-kecil aja barangkali kitab takrib, barangkali. Apalagi yang hafal biasanya kitab fikih. Fathul Qorib. Nah, di atasnya itu tadi takrib, di atasnya Fathul Qorib, di atasnya lagi Fathul Mu'in, di atasnya lagi I'anatut Thalibin. Ya teruslah, ilmu mah di atas ilmu pasti ada yang lebih alim lagi. Apa itu bahasanya itu? Wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Di atas orang yang alim ada yang lebih alim lagi. Kita nih merasa alim, ternyata ada orang yang lebih alim lagi. Nah, itu biasa itu. Yang jelas begini, kalau kita baru belajar dakwah, kalau belajar katakanlah kultum dulu. Kultum? Apa kultum? Bukan kuliah terserah antum, bukan. Gak ada yang bilang kuliah terserah antum. Nah, itu kultum dulu lah belajar. Nah, kita jangan coba membandingkan diri kita dengan orang lain yang sudah hebat. Ingat itu ya. Jangan pernah bandingkan diri kita ini yang baru belajar bicara sama orang yang sudah kawakan. Ya nggak ada apa-apanya kita kalau kita membandingkan dengan orang lain yang sudah kawakan. Akhirnya apa? Disitulah kita nervous. Kita nervous karena membandingkan orang itu udah hebat amat bicaranya, kok dari A sampai Z, kok hafal ini segala macamnya. Sementara kita kadang-kadang udah nyampe ke depan lupa apa yang disampaikan. Pernah gitu? Nah, itu karena jam terbangnya kurang banyak. Nah, itu makanya kita perbanyak nih latihan-latihan seperti ini, kita manfaatkan untuk jam terbang. Ya termasuk saya juga ya, jam terbang sama. Karena ya namanya orang kadang-kadang begini bicara itu. Kita bicara nih lancar nih di depan mahasiswa nih. Coba suruh ngomong di depan kiai, gemeter juga sama. Karena itu apa? Ilmu itu cahaya. Ketika ketemu orang yang bercahaya lagi, gemeter lagi kita. Nah, seperti itu. Jadi ilmu itu ya di atas langit ada langit. Nah, seperti itu. Makanya tadi jangan suka membandingkan kita dengan orang lain yang sedang belajar bicara kita ini. Kalau kita membandingkan dengan orang lain tadi, waduh. Tulis juga menulis umpamanya. Ada orang kan produktif dalam menulis. Menulisnya kok begitu aktif amat. Nah, kita jangan bandingkan dengan orang lain yang sudah kawakan dalam menulis. Kita menulis selembar aja susah. Nah, tapi mulailah dari kita sendiri. Kita berlatih dari hal-hal yang kecil. Umpama kalau kita masih pertama-tama bicara ya dengan cermin. Punya cermin di rumah nggak? Punya. Ngobrol dengan cermin tuh. Misalnya dadakan aja, misalnya gelas. Misalnya ini apa ini mereknya ini? Gunung, Aqua Gunung warnanya biru hijau. Ini biasanya saya minum sehari misalnya 8 gelas. Ini sehat untuk saya. Jadi dirangkai gitu, merangkai aja pokoknya ketemu apa, dirangkai kata-katanya. Kelihatannya sih agak aneh, itu kenapa katanya ngobrol sendiri katanya di kaca. Tapi itu percayalah, itu akan dahsyat dampaknya. Jadi ketika kita berlatih. Jadi apapun kita perlu pelatih. Bahkan ada yang kenal nggak Ki Haji Zainuddin Muammar itu beliau sudah juara internasional, tapi setiap pagi masih latihan baca Al-Quran selama 2 jam. Jadi nggak ada pernah berhenti. Saya yang sudah misalnya menjadi khotib misalnya, udahlah berhenti latihan, nggak ada itu, harus terus berlatih, terus dan terus berlatih itu. Jadi tidak ada mengenal kata sudah puas, sudah senior saya mah, nggak perlu lagi latihan bicara. Nah, seperti itu. Dan kalau kita lihat para orator itu dia melihat belajarnya kepada orator yang sudah dulu.
Barangkali kalau kita bisa melihat Kiai Haji Zainuddin MZ almarhum, bagaimana kalau dia menyampaikan materi, ya Al-Qur'annya, ya hadisnya, ya pepatahnya, kan begitu benar-benar menguasai materinya. Makanya kalau kita menyampaikan bicara di depan tuh yang dikuasai materinya. Segrogi apapun, kalau materinya kita kuasai, kita nggak begitu grogi. Kenapa grogi? Ya satu, kurang pengalaman, materi nggak menguasai, akhirnya kita grogi. Nah itu, jadi kuasai materinya. Jangan lupa membuat pointer-pointer. Saya nih ngomong begini nih, menyiapkan mau pointer di mana ditaruhnya? Ya di kepala. Pertama nih ngomong apa nih? Nanti poin kedua apa nih? Poin ketiga apa nih? Sampai nanti penutup sudah ada di kepala. Jadi isi materinya di kepala. Nah itu, jadi kita bicara itu perlu persiapan semua juga. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka yang ketiga adalah tadi sudah pertama dakwah, kedua tabligh, yang ketiga khotbah. Khotbah itu khotobah, artinya berbicara atau meminang. Artinya orang dulu di zamannya Rasulullah, kalau ada peristiwa yang sangat penting, dia naik mimbar dia ke atas. Kalau ada peristiwanya yang sangat penting. Perkembangan zaman sekarang, orang naik mimbar itu ketika mau khotbah Jumat rata-rata. Nah itu adalah dari khotbah, artinya orang yang mengajak atau ceramah melalui mimbar khotbah Jumat. Kalau khotbah Jumat beda dengan seperti ini, dengan bicara seperti ini. Kalau khotbah Jumat tidak boleh ada dialog, bahasanya bahasa yang sangat resmi. Makanya bagi yang laki-laki nih, mumpung masih semester 1, banyak berlatih khotbah. Dari mana awal latihannya? Hafalin aja rukunnya. Ketika kita sudah hafal rukunnya, maka kita sudah siap khotbah. Masalah isinya mah bisa kita isi dengan wal asri, bisa kita isi dengan surat Al-Ikhlas, masalah isi khotbahnya mah. Tapi kalau rukunnya sudah kita kuasai, ya kita siap sedia. Umpama ketika tidak ada khotibnya, ya kita siap. Bukan nggak mustahil, khotib itu sakit atau dia berhalangan dan lain sebagainya, nggak ada yang khotbah. Pernah nggak? Belum pernah. Nah, kalau saya pernah ngalamin beberapa kali, saya itu duduk di masjid, tidak ada khotibnya. Ya sudah, karena kita sudah hafal rukunnya, maka kita tinggal naik ke atas. Nah, itu. Nah, perbedaan tadi dari ketiga hal itu. Kemudian, amal ma'ruf nahi mungkar. Tahu nggak rukunnya? Sudah ada yang membahas rukun amal ma'ruf nahi mungkar. Yang pertama, rukunnya itu adalah muhtasib. Muhtasib itu adalah orang yang ngajak dakwah, namanya muhtasib. Istilahnya mah dai. Kalau kitanya mah. Seorang muhtasib itu harus mukallaf atau taklif yang pertama. Yang kedua, iman. Bagaimana dia akan mengajak dakwah, orang dia bukan beragama Islam. Makanya perlu orang yang mengajak dakwah itu harus iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, al-adalah. Al-adalah itu adalah adil. Makanya seorang dai harus hafal tuh ayat Al-Baqarah 44. Ada yang hafal enggak? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala taqilun. Kita ini memerintahkan orang berbuat baik, meninggalkan kemungkaran, tapi kitanya enggak melakukan hal itu. Maka itu kurang baik bagi seorang dai. Seorang dai itu siogianya dia pelaku pertamanya. Ada yang protes sama saya. Kalau memang benar katanya seorang khotib itu harus melakukan terlebih dahulu, bagaimana ketika mengajarkan bab kematian? Apa harus mati dulu khotibnya? Dai-nya harus mati dulu?
Enggak. Jadi ada bab-bab yang memang kita harus melakukan terlebih dahulu, ada yang tidak harus melakukan terlebih dahulu. Ya kan lucu kalau tiba-tiba mati dulu. Ya siapa yang mau jadi dai-nya kalau mati dulu mah. Nah, seperti itu. Maka ada bab-bab tertentu yang seperti itu. Nah, bagaimana saya ini nggak bisa katanya dakwah menjadi dai, menjadi mubaligh. Kenapa? Karena saya ini masih melakukan kesalahan-kesalahan. Saya tanya kepada teman-teman, ada nggak manusia yang nggak punya kesalahan? Ada nggak? Nggak ada. Kalau kita benar-benar menerapkan harus kita ini mensuci seperti malaikat yang tidak punya kesalahan, yang nggak bakalan ada dai atau mubalighah. Jadi sambil kita ini membaiki diri kita atau membenarkan diri kita, atau kita berusaha sedikit demi sedikit kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, maka kita sambil ngajak orang lain. Saya kadang-kadang tuh kalau jadi khotib enak ketika ngomong di atas itu ya, tapi ketika sudah turun ya harus mempertanggungjawabkan apa yang saya ucapkan. Nih ngomong ini berat, nanti harus mempertanggungjawabkan apa yang saya katakan. Nah, seperti itu konsekuensi kita sebagai calon dai ya, seperti itu. Jadi yang pertama adalah muhtasib. Kemudian yang kedua hisbah. Hisbah itu ukuran kemungkaran. Kalau di dalam kitab Ihya, mungkaron ada maujud mungkaron, ada kemungkaran itu yang tidak perlu diintai. Diintai itu apa bahasanya itu? Dicari-cari kesalahan orang lain. Misalnya Kang Holil dicari-cari kesalahannya, bukan begitu dai itu. Pernah satu ketika Umar bin Khattab itu kan kebiasaan Umar bin Khattab kan belusukan ya. Belusukan itu keliling kampung gitu. Nah, tiba-tiba ada satu rumah yang dicurigai melakukan kemaksiatan. Tiba-tiba Umar ini naik ke atas. Akhirnya apa kata yang punya rumah? Tuan, katanya. Tuan melakukan 3 kesalahan, saya 1 kesalahan, katanya. Apa kata Umar? 3 kesalahan saya, katanya. Yang pertama, Tuan wala tajassasu, Tuan mengintai-ngintai kesalahan orang lain. Ngerasa Umar, oh ternyata seorang dai itu tidak boleh mengintai-ngintai. Kalau rumah itu gelap, nggak perlu kita intai-intai itu rumah itu. Kemudian yang kedua, waqtul buyuta min abwabiha. Tuan ini masuk tidak melalui pintu karena naik tadi ke tebing dia. Berapa kesalahannya? Sudah 2. Pertama tadi apa? Mencari-cari kesalahan. Yang kedua, masuknya bukan dari pintu, tapi dia dari tebing. Umar tadi gimana? Langsung kan dia naik ke tebing. 3 itu kesalahan Umar. Akhirnya karena Umar kalah, ternyata pinter juga ini yang ahli maksiat ini, pinter dia. Udah akhirnya Umar udah tobat, katanya tobat, sambil Umar pergi karena kalah argumen dengan yang maksiat tadi. Akhirnya menemui para sahabat, berdiskusi. Bagaimana saya ini sebagai seorang khalifah, sebagai seorang pimpinan, katanya, apabila menyaksikan sebuah kemaksiatan, katanya, apakah perlu saya datangi langsung seperti tadi kasusnya tadi? Maka kata sahabat, yaitu terutama Imam Ali karamallahu wajha, datangkan 2 orang saksi. Itulah seorang Umar yang semangat dalam berdakwahnya. Bahkan pernah Umar itu, kita kalau menceritakan seorang Umar, timbul keajaiban-keajaiban yang kita takjub terhadap Umar. Pernah dia ada di atas mimbar Umar ini, ya kira-kira lagi beginilah ngomong. Ada ini diciptakan di dalam kitab Tanwirul Qulub. Ya Sariyah al-jabal al-jabal, kata Umar nih. Kata Umar itu kan, ya Sariyah, naik ke bukit tinggi, naik ke bukit tinggi, katanya. Kata yang hadir, ini apa Umar kok tiba-tiba ngomong kok naik ke bukit tinggi, naik ke bukit tinggi, katanya. Nggak paham jamaah pada waktu itu.
Ternyata waktu itu Sariyah itu sedang berperang dan terdesak, kalah lah gitu tuh. Makanya diketahui oleh Umar tuh naik ke bukit yang tinggi kan. Naiklah Sariyah itu memimpin pasukan ke bukit yang tinggi. Akhirnya dia memenangi pertempuran. Padahal jaraknya sangat jauh. Nah, itu sosok Umar yang memang secara hatinya memang luar biasa. Bahkan Umar itu kalau berpapasan dengan setan, misalnya di lorong-lorong ada setan, berpapas dengan Umar, setan yang minggir dengan Umar itu. Begitulah luar biasa Umar itu, kebersihan hatinya Umar. Maka seorang dai tadi ya, kalau mencari harus 100% dia tidak bersalah, ya tidak akan ditemui, karena setiap manusia pasti punya kesalahan. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang ketiga rukunnya tadi muhtasab alaih, yaitu pelaku dari hisbah itu. Pelaku dari hisbah tidak mesti harus mukallaf. Contoh begini, ada orang gila ingin memperkosa. Orang gila kena mukallaf enggak? Namanya orang gila mah enggak wajib sholat, orang gila. Tapi dia mau memperkosa orang gila ini. Nah, tapi tetap kita harus mencegah jangan sampai orang gila itu ada memperkosa orang. Contoh lain, kira-kira kalau binatang kena enggak ini muhtasab alaih ini? Binatang umpamanya pengen makan kebun orang, bagaimana kita sebagai seorang dai? Apa kita biarin kebun orang itu dimakan? Oh, kan binatang gak berdosa katanya melakukan menyerang kebun orang. Dimakannya misalnya buah apa? Kambing itu senengnya apa biasanya? Daun apa dia? Pisang. Daun pisang, umpamanya sampai habis daun pisang tetangga itu. Sebagai seorang dai kita harus cegah jangan sampai kambing itu makan daun pisang. Memang si kambingnya tidak berdosa, tapi menyebabkan harta orang lain binasa. Makanya seorang dai harus mencegahnya. Pernah Nabi Daud itu, di zaman Nabi Daud ada binatang makan ya semacam kebun begitulah, sampai kebunnya itu habis. Maka pada waktu itu hasilnya, keputusannya sudah, kalau begitu ambil saja, katakanlah kambing, ambil saja kambingnya itu katanya sebagai penebus kebunnya yang rusak itu. Bijak kira-kira itu? Bijak. Ternyata menurut Nabi Sulaiman nggak bijak. Apa kata Nabi Sulaiman? Jangan begitu cara memecahkan permasalahannya, kata Nabi Sulaiman itu. Tetapi pinjamkan si kambing itu kepada yang punya kebun. Ambil misalnya susunya, sehingga setelah nanti selesai kerugian kebun itu balikan lagi si kambing itu kepada yang punyanya. Maka itu yang paling bijak, seperti itu. Siapa tahu nanti teman-teman sekalian ada yang punya kambing, tetangganya umpamanya ngerusak gitu sama pisangnya orang lain. Ya begitu cara pemecahannya, jangan kambingnya yang diambil. Bisa nggak terjadi itu sekarang? Bisa. Semacam itu bisa terjadi sekarang itu. Kemudian yang selanjutnya nafsul ihtisab rukunnya. Nafsul ihtisab itu tata sopan bagaimana orang yang melakukan pelanggaran-pelanggaran tadi. Pertama-tama bagaimana sih kalau ada orang melakukan kemungkaran, apa langsung kita gampar aja tuh orang itu? Enggak ya. Ini orang maling kerupuk, gampar aja gitu. Apa seperti apa gitu. Jadi pertama-tama itu kita harus lemah lembut. Kita ingatkan bahwa hal itu adalah sebuah kesalahan. Terus naik lagi, kalau misalnya dengan lemah lembut tidak bisa, dengan sebuah nasihat. Kalau tidak bisa dengan nasihat, maka dengan tangan. Termasuk kalau tadi mengambil kerupuk, harus dengan apa itu?
tadi kan ngambil kerupuk apa jangan ngambil kerupuk apa gimana? Kalau dinasihati jangan ngambil kerupuk, dia sudah balikan kerupuknya ya nggak apa-apa. Tapi kalau dia tetap maksa ngambil kerupuk, ya kita dengan tangan supaya kerupuknya nggak diambil, begitu. Jadi tahu posisi dan kedudukannya. Saya ulangi kembali, ada berapa rukunnya? 2. 1. Mutasib. Mutasib itu siapa? Orang yang ngajak dai. Kemudian yang kedua hisbah. Apa itu hisbah? Ukuran kemungkarannya tadi. Yang ketiga muhtasab alai. Yang keempat nafsul ihtisab. Nah, udah cukup lah, udah ngerti itu mah. Berarti kalau sudah rukun dakwanya sudah dikuasai ya sudah. Tapi kita perlu memperdalam. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana janji saya tadi bahwa kita akan belajar trik. Sebenarnya masih banyak ini materinya tentang kemungkaran, tapi saya kepengen nggak usah panjang-panjang pemateri mengomong. Saya kepengennya yang banyak bicara itu peserta. Supaya apa? Supaya jam terbangnya bertambah. Kalau namanya dosen sudah ngajar terus di kelas, ngomong terus nggak berhenti-berhenti. Tapi kalau peserta paling pas maju pas presentasi. Nah itu, jadi saya kepengen ini nggak usah panjang-panjang, tapi banyak kepada pesertanya yang latihan. Maka saya akan kasih tip pertama bagi yang pemula. Kita ini kan grogi, tadi panas dingin dan sebagainya. Maka yang harus dibiasakan adalah latihan berbicara di depan cermin. Jadi ngomong depan cermin apa aja pokoknya. Ngomong apa aja. Pokoknya mau temanya tentang pohon, mau temanya tentang kerupuk, apa aja pokoknya dibiasakan bicara. Karena saya sendiri begini nih, umpama nih. Habis ngomong nih di satu tempat ya. Katakanlah habis jadi khotib di satu masjid, pindah ke masjid yang lain itu udah rada enteng ngomongnya itu. Kenapa coba? Sudah biasa tadi, sudah satu kali nyampaikan. Penceramah kondang itu materinya satu, nyampaikannya berapa ratus kali. Kira-kira pinter nggak itu? Pinter, karena banyak pengulangan. Maka pengalaman itu adalah guru yang paling berharga. Apa itu bahasa kulonnya? Bahasa kulonnya pengalaman adalah guru yang paling berharga. Experience is the best teacher. Tuh, bahasa kulonnya itu. Bahasa kulonnya begitu ya. Bahasa bule. Jadi semua perlu pengulangan. Kemudian yang kedua, kadang-kadang kan kita ini nervous pas mau naik ya. Pernah nggak mau presentasi nervous? Tarik napas yang panjang-panjang dari hidung, hembuskan dari mulut. Ngantongin batu itu mah kalau mulas biasanya. Kalau ngantongin batu mah iya kan? Iya kan? Iya lagi. Tarik napasnya. Nah, iya, saya dulu terus terang ya, kalau megang mic itu gemeteran. Iya, gue udah gemeteran. Beriringnya waktu saya jadi pengurus DKM masjid, mau nggak mau harus pegang mic. Dari situlah ternyata sekarang malah kalau ngomong nggak pakai mic itu nggak enak. Pengennya pegang mic sekarang tuh kalau ngomong, karena sudah biasa pakai mic. Nah begitu, jadi semua juga perlu kebiasaan. Kita mau lancar bicara ya biasa seperti itu. Kemudian kalau memang masih belum juga, saya juga kadang-kadang kalau materinya sedang nggak siap tuh ya, mau naik ke mimbar itu kadang-kadang suka ada aja rasa hati itu dak-dikduk mah tetap ada kadang-kadang ketika begitu saya ya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, zikir apa istighfar, apa sholawat, itu dalam rangka apa? Mengurangi rasa grogi kita.
walaupun saya sudah bertahun-tahun jadi khotib, tapi kadang-kadang tetap ada perasaan dak-dikduk itu masih ada. Nah seperti itu. Jadi walaupun sudah biasa, ada kadang-kadang seperti itu. Apalagi kalau yang dihadapi tadi, mau bicara di depan para masyaikh, para kiai, nah itu berat. Mau bicara di depan profesor, berat nggak? Berat. Karena jam terbang dan keilmuannya tadi, cahayanya mereka itu sangat terang. Sementara cahaya kita kurang terang cahaya kitanya. Sampai jam berapa ini? Kemudian lanjut ya, sedikit lagi. Sebenarnya banyak materi mas tadi, masalah kemungkaran belum dibahas, masalah pengelolaan waktunya belum kita bahas. Ini mas triknya aja lah, trik sedikit tentang bagaimana supaya tidak nervous. Kalau yang biasa baca sholawat, ada nggak suka sholawatan gitu tuh? Nah suka. Kalau nervous tuh sebelum tampil ya sholawatan aja. Sallallahu ala Muhammad. Apa pokoknya kalau nervous tuh, tapi jangan kencang-kencang. Nanti ketahuan sama temennya. Ini lagi nervous nih kayaknya nih dia baca sholawatan katanya. Nah itu hal-hal yang untuk menghilangkan grogi. Nah termasuk begini nih, bekal bagi seorang, sebenarnya banyak ya tapi sedikit aja nih. Bekal bagi seorang pendakwah itu, jangan lupa sholat malam. Orang yang sholat malam itu akan diberikan hikmah dalam berbicara, akan diberikan kaulan sakila. Kaulang sakila itu kata-katanya berbobot, omongannya mah pendek orang yang sholat malam itu, tapi kok orang ingat gitu. Pernah nggak ada mendengarkan perkataan orang lain, ngomongnya masih sedikit tapi kok kita ingat terus? Pernah nggak? Nah itu dia ciri-cirinya kaulang sakila, omongannya berbobot. Kenapa seperti itu? Satu, dia rajin tahajud. Kemudian yang kedua, menurut Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya, berpuasa, rajin berpuasa. Orang yang berpuasa kata-katanya akan berhikmah, kemudian perkataannya didengarkan orang lain. Jadi kalau kita mau perkataannya didengarkan orang lain, harus sering berpuasa. Supaya apa? Supaya tadi didengar oleh orang lain. Itu yang siapa yang ngomong? Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya. Makanya beda kalau orang biasa puasa, hari ini puasa enggak? Seorang dai itu kalau ngajak dia harus di depan, puasa enggak hari ini katanya. Dai-nya puasa enggak katanya. Nah seperti itu. Nah itu jadi kita harus berpuasa kalau menjadi dai. Tapi ya tadilah, kalau mau awal-awal mah ya udahlah, namanya juga masih latihan. Pokoknya yang penting siapkan materinya, pointernya. Kemudian ketika mulai itu, misalnya gini, ketika mulai nih, kalau bisa berbicara itu, mulailah dengan pantun gitu, misalnya ikan sepat, ikan gabus, ikan lele. Tahu nggak artinya? Lebih cepat, lebih bagus, tidak bertele-tele. Nah, ya itu ikan sepat, ikan gabus, ikan lele. Nggak tahu saya kalau ditambahin ikan satu lagi, ikan arwana gitu, nggak tahu jadi kelanjutannya apa. Ikan bawal. Oh, biar dawel berarti ya. Nah seperti itu. Jadi mulai itu dengan sesuatu yang menarik perhatian audien kalau bisa. Jadi seperti tadi di awal kita sudah baca pantun. Jadi itu apa? Dalam rangka menarik audien. Maka trik-trik inilah barangkali sedikit saya pengen dipraktekkan gitu sekarang ini. Oleh peserta, kita maju ke depan nih, direkam nggak kalau peserta? Ya mungkin nanti gambarnya aja, isinya mah nggak apa-apa, tapi yang minimal saya mau dari sekian yang hadir ini kita maju satu persatu supaya sejauh mana kan dilihat, sudah 6 kali kan pertemuannya kan, mau dilihat sudah 6 kali ini sudah sejauh mana perkembangannya. Nanti kan video yang ke-7 kan ini, berarti kan ini ke-7 kan, video ke-7 nanti kita lihat video yang ke-10 sudah ada belum perubahannya gitu tuh. Itu fungsi direkam itu ya, di samping sebagai dakwah lebih meluas,
Yang kedua ya tadi, supaya kita bisa mengevaluasi, termasuk saya kan. Barangkali tadi pengucapannya ada yang salah. Kalau direkam kan bisa diedit. Kalau direkam kan bisa dievaluasi. Oh, ternyata tadi ada sesuatu materi atau kata-kata yang disampaikan kurang pas. Namanya orang bicara itu kemungkinan kesleo. Kesleo apa? Kesleo lidah, bukan kesleo kaki ya. Semakin banyak orang ngomong, semakin dia potensinya ke seleo lidahnya. Kalau yang diem nggak bakal kesleo. Kenapa nggak kesleo? Yang diem aja. Coba kalau ngomong. Sama kayak orang baca Quran. Saya emang nggak pernah salah kalau baca Quran. Kapan bacanya? Nggak pernah. Ya pantas aja orang nggak pernah baca. Nah seperti itu. Jadi potensi orang bicara itu adalah kemungkinan salah. Nah kemudian yang kedua, kalau kita sudah menyampaikan sebuah ilmu tadi, kadang-kadang kan di atas orang alim ada yang lebih alim. Kita minta koreksi. Misalnya nanti nih, kan teman-teman kan maju. Coba di mana kekurangan saya ini? Nah, kita bisa minta koreksi. Coba tadi saya ketika ngisi pelatihan mubalik, kira-kira apa yang harus diperbaiki. Nah, itu kita tanya evaluasinya. Mungkin sampai di sini ada yang ingin bertanya kaitan tentang pelatihan mubalik ini. Saya harap sih tahap demi tahap ya, pelan-pelan tapi ada progres kemajuannya. Jadi jangan waktunya sudah 10 kali pelatihan tapi ya begitu aja. Karena kenapa? Karena kurang latihan. Sampai sini ada pertanyaan? Ya. Saya bertanya Pak, terkait tentang tadi, kan katanya kalau kita menyampaikan sebuah ilmu itu pasti dipertanggungjawabkan. Nah, kalau kitanya kan emang niatnya baik, gitu, niat baik untuk menyampaikan. Cuman ya entah salah benarnya kan kita nggak tahu. Itu nanti dosa apa gimana? Ya, makanya begini. Soalnya kan takutnya orang kalau berpikiran seperti itu, nanti orang-orang yang ingin menyampaikan sesuatu itu tidak ingin menyampaikan ilmunya, karena ada perasaan dia takut dosa, takut salah gitu. Untuk menjawab pertanyaan ini tadi, kenapa sih orang itu grogi ya? Jujur nih, karena tampilnya tidak sempurna. Kenapa orang itu percaya diri? Karena dia sempurna tampilnya. Bedanya kita sama artis kalau lagi nyanyi apa? Kalau artis percaya diri dia nyanyi di panggung. Tapi kalau kita grogi karena tidak terbiasa. Nah, kaitan dengan pertanyaan itu, kalau kita menyampaikan, memang apa yang kita sampaikan itu ya akan diminta pertanggungjawabannya. Makanya ya kita selalu mengevaluasi, belajar dulu kalau perlu sebelum kita tampil. Tapi namanya salah mah wajar, manusia mah. Jangankan kita yang masih bicara, saya mengamati ada penceramah-penceramah kondang juga kadang masih salah baca ayatnya. Ya kenapa? Tadi orang bicara itu potensi salahnya lebih tinggi daripada orang yang diam. Jadi sambil kita memperbaiki, sambil kita menyampaikan tadi. Makanya kita diam juga, hukumnya amar ma'ruf nahi mungkar apa? Kan semua pada diem nih. Saya emang gak mau amar ma'ruf nahi mungkar, nanti dihisab katanya seperti itu. Hukumnya itu menurut Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya, beliau menyampaikan surat Ali Imran, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Jadi hukumnya fardu kifayah. Kalau ada orang yang sudah berdakwah, hukumnya fardu kifayah. Bagaimana yang lainnya? Yang lainnya maka sunnah muakkad. Sunnah muakkad. Tapi kalau semua nggak ada yang mau dakwah, nggak mau ada yang amar ma'ruf nahi mungkar, maka berdosa semua. Nah seperti itu. Maka pernah Nabi Nuh itu dikomplain oleh umatnya bahwa Nabi Nuh itu tidak pernah sampai dakwahnya sampai semua katanya. Komplainnya begitu tuh. Maka dicari siapa yang bisa menolong Nabi Nuh ini. Ini keterangan
ada di dalam kitab, kalau nggak salah itu Tanbihul Ghafilin. Maka dicari, ternyata ada dari umatnya Nabi Muhammad. Kok bisa yang menjadi saksi bahwa Nabi Nuh itu telah berdakwah umatnya Nabi Muhammad? Bisa, karena umatnya Nabi Muhammad membaca Al-Quran. Di Al-Quran kan, inni da'utu qaumi lailau wa naharo. Nabi Nuh sudah berdakwah siang dan malam. Jadi akhirnya Nabi Nuh terbebas dari dakwaan. Jadi kita juga tidak bisa berdiam diri atas kemungkaran-kemungkaran. Kalau ada yang tadi mencegah sih sudah bebas kita kewajibannya. Kalau nggak ada, karena hukumnya kan fardu kifayah. Jadi ketika orang sedang belajar mah ya tadi, mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya sama kayak orang baca Al-Quran. Kalau dia nggak ada niat belajarnya, orang baca Al-Quran itu ya itu kesalahan. Tapi kalau niat sambil belajar, mudah-mudahan baca Al-Quran yang salah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya berpesan pada dai atau mubalighah nih calon, tolong pelajari Al-Quran. Ada lagi pertanyaan? Cukup ya jawabannya ya. Sekarang berarti kita latihan ya ke depan ya, satu-satu dimulai dari Teteh nih. Temanya bebas, takutnya kan dikasih tema sama saya nanti kurang siap. Coba satu persatu, saya pengen lihat sejauh mana gitu Kakang Teteh ini kemampuannya berbicara gitu. Seperti itu. Mungkin demikian. Saya akhiri. Kalau ada jarum yang patah, jangan simpan di dalam peti. Kalau ada kata-kata yang salah, jangan simpan di dalam hati. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian. Terima kasih. Khudh masofa wada makadar. Ambil yang baik, tinggalkan yang buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.